يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Pada kesempatan pagi hari, subuh hari yang berbahagia ini, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai dari kitab Mukhtasar min Sahih Al-Bukhari yang diringkas, yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu taala. Nah, pada kesempatan terakhir kita sudah memulai membaca muqaddimah yang dibuat oleh Syekh Az-Zabidi dalam mukhtasarnya. Kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca muqaddimah tersebut, di mana pada muqaddimah ini beliau juga menyebutkan tentang manhaj beliau dalam meringkas kitab Sahih Bukhari ini. Ya. Apa saja yang beliau lakukan dalam buku ringkasannya ini. Maka qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, amma ba'du fa'lam anna kitab al-jami' as-sahih lil-imam al-kabir al-awhad مقدم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام. Di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan amma ba'du. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, di mana ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dia untuk memisahkan antara satu perkataan dengan perkataan yang setelahnya. Amma ba'du fa'lam anna kitab al-jami', ketahuilah bahwasanya kitab al-jami' as-sahih yang disusun oleh al-imam al-kabir muqaddami ashabil hadis, beliau adalah yang terdepan dari ulama hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari. Ini terkait biografi Al-Imam Al-Bukhari sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Nah, rahimahullahu ta'ala, min a'zamil kutubi al-musannafa fil Islam, termasuk di antara buku yang paling agung yang disusun di dalam Islam. Dan ini juga sudah saya sebutkan terkait keutamaan Sahih Al-Bukhari, di mana ulama jumhur ahli ilm mengatakan bahwa Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Meskipun di sana ada juga yang menyelisihi dari ulama Maghrib, dan juga yang mendukungnya, yang menyebutkan bahwa yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Muslim. Nah, wa aktsaruha fawaid illa anna al-ahadits al-mutakarrirah fihi mutafarriqatun fil abwab. Dan yang paling banyak faedahnya, kata Syekh. Naam, di sana terdapat banyak faedah yang dapat dipetik daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Illa anna al-ahadits al-mutakarrirah fihi mutafarriqatun fil abwab. Kata Syekh Az-Zabidi, hanya saja di dalamnya terdapat pengulangan hadis yang banyak, yang terjadi di tempat-tempat terpisah, di bab-bab yang terpisah. Nah, artinya ada pengulangan hadis. Satu hadis itu diulang bisa sampai 20 kali dengan matan dan sanad yang sama.
Namun yang semacam ini jarang. Ya. Nah, ya. Dengan pengulangan matan dan sanad yang sama. Ya. Hal ini dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bukan tanpa tujuan. Akan tetapi kata para ulama, beliau melakukan itu, mengulang hadis yang sama berkali-kali di tempat yang terpisah, itu setiap kali ada pengulangan ada faedah baru, ya, yang dapat dipetik daripada hadis tersebut. Nah, wa idza arada al-insan ay yanzura al-hadis fi ayyi babin la yakadu yuhtada ilaihi illa ba'da jahlin wa tuli fatshin. Ya. Jadi kata para ulama juga inilah alasan yang mendorong Syekh Az-Zabidi rahimahullahu taala untuk meringkas Sahih Bukhari ini. Ya, salah satunya adalah karena banyaknya pengulangan tadi. Jadi dalam kitab mukhtasarnya ini beliau meringkas atau menghilangkan pengulangan-pengulangan tersebut. Gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam mencari hadis. Ya. Begitu juga beliau mengatakan apabila seseorang ingin melihat sebuah hadis ya di bab apapun itu hampir dia tidak menemukannya. Ya. Ya, hampir dia tidak sampai kepada hadis itu kecuali setelah apa? Jahlin wa tuli fatsh. Setelah melewati masa ketidaktahuan dan juga banyak memeriksa ya, bab-bab yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Kenapa demikian? Ya. Wa maqsudul Bukhari rahimahullahu taala bidzalika kathratu turuqil hadits wa syuhratuhu. ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح. Ya. Kata Syekh, maksud daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, melakukan pengulangan matan hadis ya, tapi dengan sanad yang berbeda ya. Jadi banyak juga matannya sama tapi sanadnya berbeda. Maksudnya Imam Al-Bukhari adalah dikarenakan banyaknya jalan periwayatan yang menguatkan status hadis tersebut. Ya. Banyaknya jalan periwayatan yang mendukung dan menunjukkan akan sahihnya hadis yang beliau riwayatkan tersebut. Namun kata Syekh, wa maqsuduna huna, adapun maksud kita di sini adalah akhdhu aslil hadis, yaitu mengambil asal hadisnya, ya, mengambil hadisnya. Karena apa? Likaunihi qad ulima anna jami'a ma fihi sahih. Karena sudah diketahui bahwa semua yang tercantum ya di dalam semua yang tercantum dan musnad dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tersambung itu sudah diyakini akan kesahihannya. Ya. Nah, jadi maksud daripada Imam Al-Bukhari melakukan pengulangan baik itu matan yang sama namun dengan sanad yang berbeda itu adalah untuk menunjukkan akan banyaknya jalan periwayatan yang mendukung akan status kesahihan hadis yang beliau riwayatkan di dalam kitab sahihnya. Nah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi muqaddimati kitab Syarh Muslim. Al-Imam Zabidi beliau juga menukil perkataan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wa amma al-Bukhari fa innahu yadhkuru al-wujuh al-mukhtalifah fi abwabin mutafarriqatin mutabaidah. Kata Imam Nawawi, adapun Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan sisi-sisi yang berbeda ya, pada bab-bab yang terpisah dan jauh ya. Nah ya. Artinya apa? Beliau menyebutkan hadis-hadis itu ya, dan terkadang memotong-motongnya kemudian meletakkan pada bab-bab yang terpisah. Itu ingin menunjukkan ada banyak wajah yang berbeda yang bisa dipahami
baik dari hadis yang satu maupun dari riwayat-riwayat lainnya. Begitu. Ya. Wa katsirun minha yadhkuruhu fi ghairi babihi alladhi yasbiqu ilaihi al-fahm annahu aula bihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan banyak ditemukan ya, di antaranya adalah beliau Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis pada selain bab yang dipahami oleh orang yang membacanya. Ya, artinya ada hadis nih disebutin. Orang mengira bahwa hadis ini akan diletakkan pada bab tertentu yang berkaitan dengan matan. Nah, seperti itu maksudnya. Akan tetapi ternyata enggak ditemukan di bab itu. Ternyata dia diletakkan pada bab yang lain. Maka kata Imam Nawawi, fayas'ubu 'ala talibi jam'u turuqihi wa husuli thiqah bi jami'i ma dzakarahu fi turuqil hadis. Maka ini yang membuat sulit bagi para penuntut ilmu untuk mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai jalan periwayatan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tersebut. Nah, ini banyak kita temukan. Artinya antara matan hadis dengan babnya terkadang orang mengira enggak sinkron. Enggak nyambung. Ini letak keterkaitannya di mana? Contoh, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis Duba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Dalam hadis Duba'ah, suatu hari Nabi SAW menemui Duba'ah di dalam tendanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Duba'ah ini, Duba'ah bintu Zubair ini adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Ya, siapa pamannya Rasulullah di sini? Yang dimaksud adalah Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib, bukan Zubair bin Awwam. Zubair bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi SAW dan Duba'ah adalah putrinya. Maka Nabi SAW saat menemui Duba'ah, Nabi mengatakan, la'allaki turidul hajj. Sepertinya kamu ingin melaksanakan haji. Kemudian kata Duba'ah, wallahi la ajiduni illa waji'ah. Kata Duba'ah, demi Allah aku tidak mendapati diriku melainkan sedang dalam keadaan sakit. Maka kata Nabi SAW, hujji washtariti. Berhajilah dan ucapkanlah syarat saat memulai ihram. Quli Allahumma mahilli haitsu habastani. Nabi mengajarkan kepada Duba'ah untuk mengatakan saat memulai ihramnya, saat memulai ihram misalnya labbaik Allahumma hajjan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku adalah di tempat di mana engkau mengurungku atau menahanku. Artinya apa? Kalaulah seketika penyakitnya itu semakin parah sehingga beliau tidak bisa melanjutkan melaksanakan ibadah haji, melakukan ritual haji yang lainnya, dia baru sebagian saja tapi belum menyelesaikannya, maka ketika itu dia boleh langsung melakukan tahallul. Karena sudah sudah mengucapkan syarat tadi, tanpa ada denda. Taib. Ini dipahami oleh para ulama, seharusnya hadis ini diletakkan pada bab tentang haji, atau bab yang menyebutkan tentang bagaimana bersyarat mengucapkan syarat saat memulai ihram, memulai haji. Akan tetapi hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab al-kafa'ah fin nikah. Bab apa? Al-kafa'ah fin nikah. Artinya keseimbangan. Kafa'ah itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Selevel, gitu ya. Selevel, setingkat, sederajat dalam pernikahan. Nah di sini
Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam bab al-kafa'ah fin nikah. Apa dasar beliau? Dasar beliau adalah perkataan perawi, ya, perawi yang mengucapkan setelahnya wa kanat tahta al-Miqdad ibn al-Aswad. Kata perawi hadis ini menyebutkan bahwa Dhuba'ah bintu Zubair saat itu adalah statusnya sebagai istri daripada Miqdad ibn al-Aswad. Dan Miqdad ibn al-Aswad adalah salah seorang sahabat, cuma beliau dari kalangan maula, artinya budak yang telah dimerdekakan, di mana beliau dahulu adalah seorang yang diasuh oleh Al-Aswad bin Abdul Yaghuth. Aswad bin Abdul Yaghuth, ini tuannya Miqdad. Beliau dibebaskan kemudian diangkat menjadi anak oleh Aswad. Makanya disebut dengan Miqdad ibn al-Aswad. Padahal aslinya beliau adalah Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr. Bapaknya adalah Amr. Namun karena diangkat jadi anak dan dahulu masih ada kebiasaan melakukan itu, mengangkat anak orang lain dan dinisbatkan kepada dirinya, nasabnya kepada dirinya, maka ini dilakukan oleh Aswad. Maka Miqdad disebut dengan Miqdad ibn al-Aswad. Beliau dari kalangan maula, namun Dhuba'ah bintu Zubair dari kalangan apa? Bani Hashim Al-Qurashi, wanita yang mulia, nasabnya itu nasab yang statusnya Masya Allah, gitu kan. Bahkan masih kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala saat menyebutkan hadis ini, beliau ingin menyatakan bahwa kafa'ah yang sesungguhnya, derajat level yang seharusnya ada antara suami dan istri, keseimbangan itu adalah dari sisi apa? Ad-din, dari sisi agama, bukan dari sisi nasab. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini yang terkadang membuat apa? Penuntut ilmu kesulitan untuk menemukan hadis tersebut. Ini kok nggak ada di bab haji, gitu. Nggak taunya ditemukan dalam bab al-kafa'ah fin nikah. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Qala wa qad ra'aytu jama'atan min al-huffaz al-mutaakhirin ghalithu fi mithli hadha fanafaw riwayat al-Bukhari أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan aku telah melihat dari sekelompok penuntut ilmu yang banyak menghafal, dari kalangan mutaakhirin, ulama yang mutaakhir, ghalithu fi mithli hadha, maka keliru dalam hal ini. Akhirnya apa? Fanafaw riwayat al-Bukhari ahaditha hiya mawjudah fi sahihi. Sehingga mereka apa? Menafikan hadis dari Sahih al-Bukhari, hadis-hadis yang sebenarnya ada di dalam Sahih Bukhari. Cuma karena sulitnya mereka menemukan itu, akhirnya mereka kira bahwa hadis itu tidak ada di dalam Sahih al-Bukhari. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fa intaha ma dzakarahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selesai apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Falamma kana kadzalik ahbabtu an ujarrida ahaditsahu min ghairi tikrarin. Maka ketika kondisinya demikian, aku hendak meringkas hadis Sahih Bukhari ini tanpa ada pengulangan. Artinya pengulangan-pengulangan yang ada, maka itu beliau hilangkan sebagiannya. Nah, waja'altuha mahdzufatal asanid, dan aku jadikan hadis-hadisnya itu
tanpa ada sanad. Ya, artinya tanpa menyebutkan sanad. Ya. Liyaqruba intiwalul hadis min ghairi ta'ab. Ya, hal ini untuk mendekatkan dan memudahkan agar bisa menemukan hadis tanpa perlu berlelah-lelah. Ya. Artinya na'am memudahkan para penuntut ilmu dalam mencari hadis yang ingin dicari dari Sahih Al-Bukhari. Nah, wa idza ata al-hadis al-mutakarrir uthbituhu fi awal marrah. Kata Syekh Az-Zabidi, ya. Beliau mengatakan kalau ada hadis yang disebutkan secara berulang di dalam kitab Sahih Bukhari itu, maka aku uthbituhu fi awal marrah, yang aku tetapkan itu adalah hadis yang sebutkan di awal. Ya. Disebutkan di awal, itu yang beliau muat di dalam mukhtasarnya ini. Wa in kana fil mawdi' ats-tsani ziyadah fiha faidah dzakartuha wa illa fala. Apabila di tempat yang kedua, ya, pada urutan berikutnya misalnya ada juga yang sama tapi ada tambahannya. Ya, ada lafaz tambahan yang tidak disebutkan pada hadis yang pertama, maka kata beliau, maka saya sebutin juga. Ya, maka saya sebutkan juga. Namun kalau tidak ada faedah yang baru, maka tidak saya sebutkan. Ya, ini yang berusaha dilakukan oleh Syekh Az-Zabidi rahimahullahu taala. Namun yang namanya manusia tentu tidak lepas dari yang namanya kekurangan, kekeliruan, salah, ya. Dan ini terjadi bahkan pada bab yang pertama nanti yang insyaallah akan kita baca biidznillah taala. Nah, wa qad ya'ti haditsun mukhtasar wa ya'ti ba'du fi riwayatin ukhra absat wa fihi ziyadah 'ala al-awwal fa aktubu ats-tsani wa atruku al-awwal li ziyadatil faidah. Ya, kata Syekh, apabila ada hadis yang mukhtasar, yang pendek, kemudian setelahnya datang riwayat yang matannya itu lebih panjang. Ya, matannya lebih panjang. Maka yang aku tetapkan, yang aku tulis itu adalah hadis yang kedua. Dan aku tinggalkan hadis yang pertama. Artinya yang beliau muat adalah yang lafadznya lebih panjang. Taib. Wala azkuru minal ahadits illa ma kana musnadan muttasila. Kata Syekh Zabidi, aku tidak menyebutkan hadis kecuali hadis yang musnad. Maksud musnad di sini adalah marfu'. Ya. Hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya itu bukan hanya menyebutkan hadis yang marfu' saja, tapi juga beliau ada banyak menyebutkan riwayat yang mauquf, artinya riwayat yang perkataan yang dinisbatkan kepada para sahabat, bahkan al-maqtu', riwayat yang dinisbatkan kepada tabi'in. Ya. Maksudnya di situ adalah untuk menafsirkan dan memberikan pemahaman yang lebih detail tentang riwayat yang marfu' yang beliau sebutkan di kitab sahihnya ini. Enak. Adapun Syekh Zabidi, beliau ingin menyebutkan di dalam kitab Mukhtasar ini hadis yang marfu' saja. Hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Muttasilan, dan juga sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Ya. Artinya yang sanadnya tidak disebutkan secara tersambung di dalam sahihnya itu, maka itu yang beliau hilangkan juga. Ya. Ustaz, ada yang sanadnya tidak tersambung? Ada. Ya. Kalau gitu kok bisa? Bukankah di dalam Sahih Bukhari semuanya adalah sahih? Ya. Dan sanadnya juga sahih? Naam. Namun terkadang Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan itu untuk memberikan tafsir, ya, memberikan penjelasan akan hadis yang sahih yang beliau sebutkan di awal. Nah, seperti itu. Taib. Wa amma ma kana maqtu'an
Adapun yang maqtu', ya, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya, yang dimaksud oleh Syekh Az-Zabidi saat mengatakan amal maqtu' atau mu'allaqan fala ata'arradu lahu. Yang dimaksud dengan maqtu' di sini adalah munqati'. Hadis yang munqati'. Apa itu hadis munqati', Ustaz? Hadis munqati' adalah hadis yang di dalamnya ada rawi yang hilang, ya, yang terputus, ya. Artinya ada rawi yang terputus di sana, ada yang hilang. Ini munqati'. Ya. Baik itu di tengah sanadnya, ya, atau di awal sanadnya atau di akhir sanadnya. Dia maknanya umum sekali munqati' di sini. Nah, au mu'allaqa, atau hadis yang mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq adalah hadis yang dihilangkan darinya rawin fa aktsar min awwal sanad. Hadis yang dibuang dari sanadnya itu satu orang perawi atau lebih dari awal sanad. Nah, artinya kalau ada hadis seperti yang disebutkan di sini atau disebutkan dalam kitab yang lainnya tanpa menyebutkan sanad, langsung mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung menyebutkan apa? Sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sanadnya, dia dapat dari mana, maka ini disebut dengan apa? Hadis mu'allaq. Disebut dengan hadis yang mu'allaq karena dihilangkan sanadnya. Dan kebiasaan ahli hadis terdahulu, mereka tidaklah menyebutkan hadis kecuali dengan menyebutkan sanadnya. Karena dari sanad itu mereka tahu ini status hadisnya sahih atau tidak. Kalau kita sekarang disebut sanadnya pun masih nggak paham itu sahih atau tidak sahih. Kecuali ada yang sudah menghukumi dari kalangan ulama hadis. Nah, taib. Wa kadzalika ma kana min akhbaris sahabah faman ba'dahum. Dan begitu pula riwayat yang dinisbatkan sampai kepada sahabat dan yang setelahnya. Ada riwayat yang sampai kepada sahabat. Ini disebut dalam ilmu hadis dengan riwayat yang mauquf. Adapun yang setelahnya dari kalangan tabi'in, ini disebut dalam ilmu mustalah dengan riwayat yang maqtu'. Nah, mimma laysa lahu ta'alluqun bil hadis, yang tidak ada keterkaitan dengan hadis. Wala fihi dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala adzkuruh. Dan tidak ada di dalamnya disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat yang semacam ini saya tidak sebutkan dalam kitab Mukhtasar ini. Ini kata Syekh Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kemudian beliau memberikan contoh apa saja yang beliau buang, di antaranya adalah yang beliau tidak masukkan dalam kitab Mukhtasar ini. Kata beliau, kahikayati masyi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma ila saqifati Bani Sa'idah. Seperti berjalannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab ke Saqifah Bani Sa'idah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana fihi minal muqawalah bainahum, dan pembicaraan yang terjadi antara mereka saat itu. Ini kejadian saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka di sana para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Berkumpul untuk apa? Menentukan siapa yang akan menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir katanya berujung kepada menunjuk atau menetapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadi perdebatan yang panjang. Wa ka qissati maqtal Umar radhiyallahu an, begitu juga seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa wasiyatihi li waladihi fi ay yasta'dhina li Aisyah fi ay yudfana ma'a sahibaihi. Begitu juga wasiat Umar bin Khattab terhadap anaknya Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk apa? Agar supaya beliau diizinkan untuk dikuburkan bersama dengan dua orang sahabatnya. Ini saat Umar bin Khattab tertusuk perutnya,
saat tengah melakukan salat, ya, yang menusuknya adalah orang dari Majus, ya, budak dari Majus, bukan Muslim. Ya. Nah, yang saat ini kuburannya itu dielu-elukan, bahkan disembah oleh orang Syiah karena mereka menganggap bahwa orang itu telah menjadi pahlawan dengan membunuh Umar bin Khattab. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Mereka yang mengatakan dirinya Muslim, ya, akan tetapi mengagungkan orang yang telah membunuh khalifah kedua, ya, yang termasuk khalifah Rashidin. Nah, Taib Umar bin Khattab ini berwasiat kepada Abdullah bin Umar, ya, karena sebelum beliau meninggal saat masih sadar itu perutnya bolong, ya. Untuk memastikan apakah beliau bisa sembuh atau tidak, beliau diberikan susu. Diberi minum susu, namun setelah minum susu ternyata susunya itu keluar lagi dari perutnya. Ya. Ini sulit untuk diobati saat itu. Maka akhirnya beliau pun berwasiat kepada Abdullah bin Umar agar nanti kalau setelah beliau meninggal untuk minta izin yang kedua kalinya. Karena saat itu beliau sudah minta izin kepada Ibunda Aisyah untuk diizinkan nanti dikuburkan bersama dengan dua orang sahabatnya, itu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Ya. Beliau lakukan itu karena beliau khawatir Ibunda Aisyah menerima atau mengizinkan beliau saat beliau masih hidup dikarenakan segan akan kedudukannya. Ya. Maka beliau pun mewasiatkan hal itu, kalaulah setelah beliau meninggal dunia bisa jadi beliau akan berkehendak lain atau berkeputusan yang lain. Maka hal itu beliau sampaikan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Taib, hal ini pun tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh Az-Zabidi. Wa kalamihi fi amri syura wa bai'ati Utsman radhiyallahu anhu, dan juga perkataannya yang berkait dengan syura, ya, dengan musyawarah dan dalam perkara saat membaiat Utsman. Jadi saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menunjuk ada kurang lebih 6 orang dari kalangan sahabat agar 6 orang ini saling menunjuk dan memilih siapa yang layak untuk dijadikan khalifah setelah beliau. Itu pun tidak disebutkannya. Akhirnya ujungnya adalah semuanya berbaiat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Wa wasiyat Zubair liwaladihi fi qada'i dainihi wa ma asbaha dzalik, dan wasiat Zubair saat beliau juga berwasiat kepada anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya setelah beliau meninggal dunia, dan yang semacam itu. Ini semua tidak dimuat oleh Asy-Syaikh Az-Zabidi dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Nah, thumma inni adhkuru isma as-sahabi alladhi rawa al-hadits fi kulli haditsin liyu'lama man rawah. Kemudian kata Syekh Zabidi, aku pun menyebutkan nama sahabat. Artinya perawi tertinggi yang beliau sisakan daripada sanad itu adalah perawi tertingginya saja, yaitu dari kalangan sahabat. Beliau sebutkan supaya diketahui ini hadis ini yang meriwayatkan siapa dari kalangan sahabat. Itu saja. Wa altazimu katsiran alfazahu fil ghalib. Artinya beliau tetap menjaga lafaz, ya, yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada umumnya di dalam kitab sahihnya ini. Artinya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, maka itu yang beliau muat di dalam mukhtasar ini. Misal ayyaqul an Aisyah. Seperti saat Imam Bukhari mengatakan dari Aisyah, maka beliau pun menukil sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari an Aisyah. Kalau misalnya wataratan an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesekali Imam Bukhari mengatakan dari Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun memuatnya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, yaitu an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Qal وتارة يقول عن ابن عباس وحينا يقول عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن عمر وحينا يقول عن أنس وحينا يقول عن أنس بن مالك
فأتبعه في جميع ذلك وتارة يقول عن فلان يعني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فأتبعه في جميع ذلك فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ ولي بحمد الله في الكتاب المذكور إلى آخره. Nah, dalam hal ini ya, Syekh Az-Zabidi mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam menyebutkan nama-nama sahabat tadi, maka beliau sebutkan seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dalam penyebutan an. Ya. Ini ya, sighatul ada. Ya, lafaz yang dipakai oleh para perawi hadis saat meriwayatkan hadis itu dan menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Kalau misalnya ya di sini Imam Bukhari mengatakan an fulan yakni sahabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kalimat an dari ya. Nah, maka beliau pun sama ya, mengungkapkan dengan hal yang sama ya. Wa taratan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesekali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hinan yaqul anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Begitu juga saat mengatakan anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ini dan itu. Ya. Padahal penggunaan kata an dan anna menurut jumhur ulama itu sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, فأتبعه في جميع ذلك فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه, maka barang siapa yang menemukan dalam kitab ini lafaz yang menyelisihi dari apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka itu bisa jadi karena perbedaan nuskhah ya, karena beda cetakan gitu ya, karena beda penulisan. Nah, jadi bukan karena beliau yang keliru, namun bisa jadi ada cetakan atau tulisan yang lain yang beliau tidak ketahui. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Az-Zabidi rahimahullahu taala menyebutkan tentang sanad beliau. Nah, sanad beliau yang menyambung sampai kepada Imamul Bukhari. Ya, di sini panjang lebar, saya kira tidak perlu kita sebutkan ya. Maka di akhir beliau mengatakan wa sammaitu hadzal kitab al-mubarak bitajrid as-sahih fi ahadits al-jami' as-sahih ya, at-tajrid as-sarih fi ahadits al-jami' as-sahih والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وهذا حين الشروع إن شاء الله تعالى. Kata Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan bermanfaat apa yang beliau usahakan ini ya, dan juga beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan ya, saat menulis bukunya ini dan menyelesaikan bukunya ini, saat meringkas bukunya ini, wa yuslihal maqasid wal a'mal, dan memperbaiki setiap niat dan amal yang dilakukan. Bijahi Sayyidina Muhammad. Di sini ada kata yang banyak dikritisi oleh para ulama ya. Beliau mengatakan bijahi Sayyidina Muhammad. Beliau seakan apa? Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair saat mengatakan bijahi Sayyidina Muhammad, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah beliau bersumpah ya, bersumpah dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan. Ya, keliru. Ya, enggak boleh bersumpah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut." Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Ya. Jadi perkara bersumpah ini
tidak dibenarkan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah adalah bentuk pengagungan, ya. Bentuk pengagungan terhadap apa? Nama yang ia bersumpah dengannya. Ya. Enak. Atau kemungkinan yang kedua, saat dia mengatakan bijahin Nabi SAW, artinya beliau bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW. Ya. Hal ini juga disinggung oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Kata beliau, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan akan hal itu, ya, namun pendapat yang sahih dan rajih adalah yang tidak membolehkannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Qa'idah Al-Jalilah fi Tawassul bil Wasilah. Kaidah yang agung dalam perkara tawasul dengan wasilah. Wasilah di sini adalah kedudukan yang tinggi yang kita minta agar diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali setelah mendengar azan. Ya, setelah mendengar azan, ya. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai situ. Ya, ini adalah riwayat yang sahih. Adapun yang setelahnya, maka innaka la tukhliful mi'ad, maka dha'ifun la yasih. Ya. Maka doa azan yang kita ucapkan adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, sampai situ. Nah, wasilah yang disebutkan dalam doa itu adalah kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak diberikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohonkan itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada kedudukan yang agung di sisi Allah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Apakah boleh seseorang bertawasul dengan kedudukan itu? Pendapat yang rajih adalah tidak boleh. Ya. Tidak ada syariatnya. Adapun dasar yang dijadikan sebagai sebagai dalil, ya, untuk membenarkan hal itu, kebanyakannya adalah dhaifun la yasih. Seperti diantaranya perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tawassalu bijahi, ya, fa inna jahi 'indallahi 'azim. Ya, dalam sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dikatakan bahwa Nabi mengatakan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan jahku, dengan kedudukanku. Fa inna jahi 'indallahi 'azim, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah adalah kedudukan yang agung. Hadis ini disebutkan oleh ulama haditsun la yasih, dhaif jiddan, bahkan maudhu'. Ya. Nah, tapi kalaupun ada yang sahih, maka tidak seperti apa yang dipahami. Seperti dalam riwayat disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat terjadi musim paceklik, ya, tidak ada hujan, kemarau panjang, orang-orang kekeringan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin, ya, mengajak mereka untuk melaksanakan salat istisqa. Kemudian beliau mengatakan, kunna tawassalna ilaika binabiyyik fal'ana natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyik. Kata Umar bin Khattab, kami dahulu bertawasul kepadamu ya Rabb dengan nabimu, dan sekarang ini kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu. Ya. Ya, siapa yang dimaksud di sini pamannya? Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu Umar bin Khattab mendatangkan Abbas dan meminta beliau untuk berdoa, dan seluruh kaum muslimin mengamini doanya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kata para ulama, ini dipahami bahwa tawasul yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah bertawasul dengan apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan yang lainnya. Ya. Karena buktinya apa? Hal itu hanya dilakukan saat Nabi masih hidup. Ya. Kalaulah bertawasul dengan dengan kedudukan Nabi SAW adalah sesuatu yang masyru', yang dibolehkan, niscaya setelah meninggal Nabi pun masih
Bisa dilakukan. Kuburannya juga dekat dari tempat tinggal Umar bin Khattab. Ya. Kenapa mesti mengambil yang mafdhul, yang derajatnya mungkin jauh lebih rendah daripada Nabi SAW. Namun ketika hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, ini menunjukkan bahwa hal itu tidaklah disyariatkan di dalam agama. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan sunnahnya khulafa rasyidin adalah termasuk sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk berpegang teguh dengannya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan dengan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi tawasul, kalau gitu tawasul yang sesuai dengan syar'i bagaimana, Ustaz? Adapun tawasul yang dibenarkan, yang diajarkan di dalam agama kita, diantaranya disebutkan oleh ahlul ilm. Bertawasul dengan 3 hal. Di antaranya yang pertama adalah tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama kesempurnaan. Ya. Nama-nama yang maha sempurna. Ya. Maka fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diantaranya dalam hadis yang dihasankan dikarenakan banyaknya jalan periwayatan hadis tersebut. Diantaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengajarkan Sayyidah Fatimah, ya, untuk mengucapkan zikir tersebut di saat pagi dan sore hari. Meskipun ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini, namun berdasarkan banyaknya jalan periwayatan hadis ini maka dianggap hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kamu mengucapkan kalimat-kalimat ini di pagi dan petang, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Ya. Di sini Nabi mengajarkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Wahai zat yang hay, yang maha hidup, qayyum yang maha berdiri sendiri, yang maha dijadikan sandaran oleh seluruh makhluknya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, di sini Nabi SAW bertawasul dengan rahmat Allah, dan rahmat di sini adalah sifat. Di antara sifat keagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka nama Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dari kata Ar-Rahmah, dari sifat Ar-Rahmah. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Itu yang pertama, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini banyak ditemukan dalam doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan amal saleh. Ya. Bertawasul dengan amal saleh. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan seseorang menyebutkan amal solehnya itu saat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ya. Saat mereka 3 orang ini terkurung di dalam gua yang tertutup dengan batu besar, masing-masing berdoa mohon kepada Allah. Ya Allah, orang yang pertama bilang, saya dahulu adalah orang yang memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta. Ya. Kemudian tidaklah aku mendahulukan siapapun sebelum keduanya makan atau minum dariku. Suatu hari aku terlambat pulang dikarenakan terlampau jauh mencari pakan ternak. Akhirnya saat aku pulang sampai di rumah ternyata keduanya sudah dalam keadaan tidur. Kebiasaan dia adalah dia senantiasa saat pulang dari mengembala kambing itu menyiapkan susu untuk orang tuanya, ya, untuk makan malamnya. Namun saat sudah tidur maka dia siapkan susu itu,
Biasanya setelah orang tuanya minum, anaknya dan istrinya juga minum. Ya. Namun karena orang tuanya sudah tidur, dia nggak suka mendahulukan siapapun sebelum kedua orang tuanya minum. Akhirnya susu itu dia pegang sambil berdiri menunggu kedua orang tuanya bangun. Anaknya itu sudah nangis-nangis minta agar diberikan susu tersebut, namun tidak dia berikan sampai terbit fajar. Dia nunggu sampai orang tuanya bangun, tidak tidur di malam itu, membiarkan anaknya menangis hanya untuk apa? Mendahulukan kedua orang tuanya. Ya. Dengan berkat baktinya itu, dia bertawasul kepada Allah, minta agar supaya apa? Batu ini digeser. Maka batu itu pun bergeser. Ya. Begitu juga pada orang yang kedua, ya, yang sudah hendak melakukan perzinahan namun dia meninggalkan perzinahan itu karena takut kepada Allah. Orang yang ketiga juga karena amanah, dengan amanah yang dia pegang, dia jaga, dia pun bertawasul kepada Allah yang akhirnya batu itu pun digeser dan ketiganya akhirnya bisa keluar dari dalam gua. Ini diantara tawasul yang dibenarkan di dalam agama, yaitu bertawasul dengan apa? Amal saleh. Adapun yang ketiga adalah bertawasul dengan doanya orang saleh. Minta kepada orang saleh yang masih hidup, yang bisa berdoa untuk berdoa. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saat Nabi meninggal dunia, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa, ya, bagi kaum muslimin. Ya, ini adalah cara tawasul yang sesuai dengan syariat. Adapun bertawasul dengan jah adalah jalan dan pintu yang membuka kesyirikan. Ya. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Dengan begini maka selesai kita dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu taala. Nah. Taib, qala al-musannif rahimahullahu taala kitabu bad'il wahyi. Kita sampai jam berapa? Nah, sedikit aja ya. Kita sebutkan satu atau dua hadis ya dari yang disebutkan dalam kitab ini insyaallah taala. Kitabu Bad'il Wahyi. Ini kitab yang dimuat juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab permulaan wahyu. Ya. Jadi Imam Bukhari memulai kitabnya dengan kitab permulaan wahyu. Kenapa? Karena memang apa yang dimuat di dalam kitab ini sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan semua yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, maka Imam Bukhari pun memulai kitabnya dengan kitab Bad'il Wahyu, di mana sebelumnya dia mulai awal kitabnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Bad'il Wahyi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab, beliau tengah berbicara di atas mimbar mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata-kata sami'tu atau haddatsani ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para perawi hadis untuk saat meriwayatkan hadis, dan ini status yang paling tinggi. Ya. Yang menunjukkan bahwa tidak ada perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dilakukan oleh para perawi setelahnya. Kalau dia bilang sami'tu fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani, itu juga adalah lafaz yang diucapkan yang statusnya paling tinggi, yang menunjukkan bahwa tidak ada perantara antara dirinya dengan perawi yang setelahnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, innamal a'malu mu'tabarah binniyat. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan demikian. Ya, karena niat di sini muta'alliq
berkaitan dengan sesuatu yang mahdzuf, yang tidak disebutkan. Ya. Nah, sesungguhnya amalan itu amalan yang mu'tabar, ya. Amalan yang diterima, yang yang diberikan pahala, yang diterima di sisi Allah sebagai amal soleh adalah yang binniyat, dengan niat-niat yang benar. Ya, dengan niat-niat yang benar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi seakan lafaz yang pertama itu berkaitan dengan zat perbuatannya, adapun lafaz yang kedua berkaitan dengan apa? Pahala dan ganjaran yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Seperti itu. Ini salah satu penafsiran. Adapun penafsiran yang lain mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu yang al-maf'ulah binniyat. Amalan yang dilakukan itu tentu dilakukan dengan niat. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada niatnya. Baik niatnya sudah dipasang jauh sebelum dia melakukan hal itu, maupun saat seketika dia mau melakukan hal itu, dia memasang niatnya. Ya, awalnya misalnya dia pergi ke pasar, mau belanja ikan misalnya. Ya. Saat belanja ikan ternyata nggak ada ikan di sana. Ya. Adanya daging. Ya. Maka ketika ngelihat daging, dia niat, oh kalau gitu beli daging aja, biar ntar bisa dimasak sop, gitu kan. Artinya dia beli daging itu bukan nggak ada niat. Ya. Maka keliru kalau orang bilang apa? Ini tadi saya beli daging juga nggak niat, gitu kan. Enggak, padahal dia niat. Ya. Ketika dia mau beli daging. Ya. Jadi niat awalnya mau beli ikan, pas sampai di pasar ikannya nggak ada, libur dia nggak jualan, ternyata yang ada tukang daging, akhirnya dia beli daging. Dia pasang niat itu saat melihat ada tukang daging dan tidak ada tukang ikan. Ya. Artinya apa? Setiap amalan yang dilakukan pasti ada niatnya. Namun niat apa yang menjadikan amal itu menjadi saleh, menjadi berpahala? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Disinilah baru seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia berniat sesuatu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia dapatkan adalah pahala. Ya. Namun kalau dia niatkan selainnya, ya, dia niat melakukan itu hanya sebatas kebiasaan saja, ya. Saat beli ikan, beli ayam, ya dia niat, ya sudah melakukan rutinitas sehari-hari, gitu kan. Buat masak, ngasih makan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi kalau dia niatkan itu karena dia ingin memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, dia ingin menafkahi keluarganya sebagaimana yang diwajibkan di dalam syariat agama. Dia ingin menjaga kesehatan keluarganya karena tubuh ini, kesehatan ini adalah bagian daripada amanah yang harus dijaga. Ya. Kemudian dia melakukan itu adalah untuk apa? Menguatkan tubuh yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka apa yang dia lakukan itu menjadi bernilai ibadah sesuai dengan niat yang dia pasang tersebut. Ya. Naam, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Afwan, di sini Asy-Syaikh Zabidi menyebutkan hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama langsung mengatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niatnya untuk dunia yang hendak dia capai atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Makanya dalam hal ini para ulama menyebutkan ini menunjukkan akan kekeliruan Asy-Syaikh Az-Zabidi. Kenapa? Karena beliau tidak memuat lafaz hadis yang lebih lengkap. Ya. Padahal disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, yaitu hadis yang menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, nah, jadi hadis yang lebih lengkap itu menyebutkan barang siapa yang hijrahnya menuju Allah, ya, dan menuju Rasulnya, artinya niatnya itu adalah karena Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka pahala yang ia dapatkan adalah pahala berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulnya. Adapun barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin mengejar dunia, ya,
ingin mengejar wanita yang hendak ia nikahi, ya, dia hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, maka kalau niatnya demikian, yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ustaz, apa kaitannya hadis ini dengan bab badul wahyi? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Ini kan tentang niat, Ustaz. Kaitannya dengan permulaan wahyu itu di mana? Gitu kan. Kata para ahlul ilmi, ya, bahwasanya wahyu diturunkan itu agar kita, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meluruskan niat kita saat melakukan segala macam ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila dengan niat yang benar dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah letak kesesuaian bab dengan hadis yang tengah kita bicarakan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Sebelum saya akhiri, ya, hadis ini juga berkaitan dengan apa? Dengan masalah safar ke negeri kafir, ya, pindah, ya, atau hijrah ke sana, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, seseorang hijrah dari negeri kaum muslimin ke negeri kafir yang di dalamnya di sana tidak dikumandangkan azan. Ya. Orang mau melakukan menegakkan syariat Islam menjadi sulit. Ya, diintimidasi. Ya. Berpotensi dizalimi sama orang-orang sana, gitu kan, sama orang-orang kafir di sana. Ya, maka hal ini tidak dibenarkan. Ya. Adapun kalau safar, ya, safar ke negeri kafir, ya, orang melakukan perjalanan ke Eropa sana misalnya, ke tempat yang mayoritasnya adalah orang musyrik atau orang kafir, maka hal ini bagaimana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 syarat. Ya, 3 syarat ini kalau terpenuhi maka seseorang boleh melakukan safar ke sana. Yang pertama adalah syaratnya ayyakuna lahu al-ilm. Orang yang mau safar ke negeri orang kafir maka dia harus memiliki ilmu. Ya. Kenapa Ustaz? Karena di sana banyak syubhat. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang melencengkan. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu pasti akan masuk surga juga, sama seperti orang Muslim, gitu kan? Ini gimana caranya? Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya subhanallah, tuh disebutin orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi. Ya subhanallah. Ya. Ini adalah subhat yang coba dihembuskan oleh mereka, padahal itu tidak benar. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebutkan di sini adalah mereka yang beriman terhadap nabi-nabi mereka dan meninggal dunia sebelum datangnya apa? Sebelum datangnya dakwah tauhid ini, dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah dakwah Nabi datang, ya, dakwah Nabi disampaikan, maka siapapun dari mereka, kalaupun mereka mengatakan mereka berada di atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, namun kalau telah sampai kepada mereka dakwah Nabi kita Muhammad SAW, namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tempat mereka adalah neraka. Ya. Nah, meskipun mereka mengaku kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kami tidak menyekutukan Allah dengan Nabi Musa, kami yakin Nabi Isa itu adalah Nabi, beliau bukan Tuhan. Nah, tapi juga wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna lahuddin. Ya. Hendaklah orang itu memiliki agama, keimanan yang kuat, ketakwaan dan kesolehan. Kenapa? Karena di sana itu gudangnya syahwat. Ya. Nah, berbagai macam ya godaan syahwat itu ada di mana-mana. Antum keluar dari penginapan itu sudah disuguhi dengan Allahul musta'an. Ya, Allahul musta'an. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah.
Ya. Nah, mereka yang tinggal di sana itu kesulitan untuk menjaga pandangan. Ya, sulit di mana-mana orang membuka auratnya. Wala haula wala quwata illa billah. Kita yang melihat misalnya di bandara-bandara Medan misalnya, ya, atau Malaysia misalnya, seperti itu seperti apa? Padahal itu di negeri kaum muslimin, tapi bandaranya udah sebegitu luar biasa. Ya. Bagaimana dengan negeri kafir di sana? 6. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Maka seseorang hendaklah memiliki ketakwaan, agama yang kuat, ya, untuk bisa menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam godaan syahwat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna lahu hajah. Dia punya kebutuhan. Anda mau ngapain safar ke sana? Ilmu masyaallah alhamdulillah Ustaz. Ya. Agama ya alhamdulillah, gitu kan. Tapi hajatnya apa ke sana? Mau refreshing aja Ustaz, jalan-jalan, gitu kan. Haji plus Eropa, gitu kan. Umroh plus Eropa, sekalian jalan-jalan dan lain sebagainya. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Jadi safar ke sana itu yang dibenarkan adalah bukan buat jalan-jalan. Ya. Hajat yang dibenarkan adalah kalau seseorang tidak melakukannya maka dia akan kesulitan. Ya. Misalnya apa? Berobat misalnya. Ya. Di negeri kita belum ada pengobatan yang canggih untuk melakukan operasi ini dan itu atau pengobatan ini dan itu. Hanya ada di sana misalnya, di Amerika sana misalnya. Ya. Maka ketika itu boleh. Ya. Tapi dengan 2 syarat yang tadi juga, ilmu dan takwa. Gitu kan? Ada hajat pula untuk berobat. Naam. Gitu kan? Karena tidak ada pengobatan hal itu. Atau untuk misalnya dia punya kolega, teman bisnis, ya, untuk memperlebar sayap usahanya, atau dia nggak menemukan pekerjaan di sini yang dia dapatkan hanya di sana saja misalnya, ya, sulit di sini dan lain sebagainya. Kalau memang hal itu, ya, tidak dia dapatkan di negerinya, dia dapatkan di luar sana dan ada hajat dan terpenuhi dua syarat yang tadi sebelumnya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Namun kalau tidak demikian maka sebaiknya tidak, dan tidak dibenarkan, apalagi yang sekedar buat jalan-jalan, dan itu bukanlah hajat yang membenarkan seseorang untuk melakukan safar ke negeri kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. In qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.